Unik juga ya. Makhluk hidup yang berdagu ternyata cuma manusia loh. Iya, cuma kita. Primata lain jelas nggak punya. Manusia purba yang telah punah seperti Neanderthal pun nggak punya bagian tubuh ini. Para ilmuwan punya sejumlah teori yang bisa menjelaskannya kok. Pertama, dagu bisa membantu kita mengunyah makanan. Dengan adanya tulang tambahan ini, proses mengunyah bisa lebih aman. Tapi, kalaupun kita perlu penyangga saat mengunyah, tulang di bagian dalam rahang kita kemungkinan akan lebih banyak. Dan posisinya di bawah lidah, bukan di bawah rahang. Simpanse juga punya tulang tambahan di rahang bawahnya, tapi posisinya di sebelah lidah. Teori kedua, dengan punya dagu, kita jadi lebih gampang berbicara. Menurut sebagian ilmuwan, tulang tambahan di bawah rahang memberikan kekuatan. Tapi, kita nggak terlalu memanfaatkannya saat berkomunikasi lisan. Sebetulnya, ada juga sih yang memanfaatkannya. Teori ketiga, sebagian ahli berpendapat dagu kita bisa menjadi daya tarik saat kita mencari pasangan. Lagian kan, cuma manusia yang berdagu. Atau bisa juga dagu dihasilkan dari tulang tengkorak kita yang mengecil. Makanya, rahang bawah kita nggak sekuat manusia purba. Saat peradaban mulai maju, mereka menemukan api dan mulai bisa masak. Jadi, mereka nggak perlu lagi rahang yang kuat, karena makanannya lebih mudah dikunyah. Gajah punya organ mirip dagu karena bibir bawahnya besar dan gigi bawahnya lebih jarang. Sebetulnya sih, bentuknya nggak seperti dagu yang punya tonjolan tulang. Nggak apa-apa, jangan sedih gitu dong. Tetaplah di sisi terang kehidupan. Karena ukuran sel tubuh kita sangat kecil, kita bisa loh ngambil 10.000-nya, lalu menaruhnya di kepala jarum pentul. Kapasitas memori otak kita memang mantul abis. Di dalamnya terdapat 100 miliar neuron. Kamu nggak percaya? Ya udah, hitung satu-satu sampai 3.000 tahun aja. Gimana? Kalau kita bisa menyimpan satu memori di setiap neuron, otak akan kehabisan kapasitasnya. Perlu diingat, ruang penyimpanan kita juga terbatas, seperti flash disk atau iPod. Dan kalau sudah kepenuhan, otak bisa lemot. Tiap neuron punya 1000 koneksi dan bisa saling terhubung dengan neuron lain. Dengan begini, kapasitas memori kita akan meningkat drastis, bahkan bisa sampai jutaan gigabyte. Kalau jadi perekam video digital, otak kita sudah bisa merekam 3 juta jam acara TV. Kalau kamu mau nyoba, nyalain TV-mu sampai 300 tahun ya. Saat kita ketawa, mikir, melihat, bermimpi, bergerak, atau melakukan aktivitas lain, sebagian sinyal listrik dan kimia bergerak melewati neuron di sepanjang koneksinya. Otak kita selalu aktif, dan kadang malah lebih aktif saat kita terlelap. Neuron juga mengirimkan informasi yang jumlahnya lebih banyak dari info yang didapat dari semua ponsel di seluruh dunia. Kalau cuma satu sel memang nggak bisa menghasilkan banyak listrik. Tapi daya listrik yang dihasilkan oleh semua sel saraf bisa dipakai untuk menyalakan satu bohlam. Otak manusia berlekuk-lekuk. Kalau diratakan, ukurannya kurang lebih seluas sarung bantal. Tiap kali tubuhmu dihinggapi serangga, sel saraf sensorik pada kulit segera mengirimkan pesan menuju otak dengan kecepatan 240 km per jam. Kemudian, pesan balasannya segera dikirim dengan kecepatan yang jauh lebih ngebut, sekitar 320 km per jam. Jantung kita berdetak lebih dari 3 miliar kali seumur hidup dan memompa lebih dari 180 juta liter darah. Kita punya sidik jari unik, sama seperti koala, simpanse, dan gorila. Selain sidik jari, pola bintil lidah kita juga unik loh, dan pastinya kita punya dagu. Cuma manusia yang tidurnya dalam posisi telentang. Kita juga bisa bikin garis lurus. Makhluk hidup lain mana bisa? Oh iya, kita juga berdagu. Lebih dari 50.000 sel di tubuhmu beregenerasi cuma dalam hitungan detik. Baru tahu ya? Seluruh tubuh kita memang bisa beregenerasi, kecuali gigi, karena bagian tubuh ini nggak bisa pulih sendiri. Kebanyakan orang kidal mengunyah makanan dengan gigi kiri, sedangkan orang kinan dengan gigi kanan. Dan pastinya dibantu dengan dagu.
Jari kita sangat sensitif terhadap kondisi sekitar, tapi sensitivitasnya ini masih kalah hingga ratusan kali lipat dari bibir. Banyak hewan akan menggerakkan telinganya saat mencoba mendeteksi sumber suara, tapi kebanyakan dari kita nggak punya kemampuan ini. Paru-paru kiri 10% lebih kecil daripada paru-paru kanan, karena di dekatnya terdapat jantung. Selain itu, paru-paru kiri perlu menampung sedikit udara. Organ ini juga punya 2.400 km saluran udara, plus lebih dari 300 juta alveolus. Kalau diratakan, luasnya bisa 1/4 kali lapangan tenis. Kalau dimasukkan ke air, paru-paru akan mengapung. Organ lain gak akan bisa begini. Pertumbuhan kuku kaki sekitar 4 kali lebih lambat daripada kuku tangan. Penyebabnya karena kita lebih sering menggunakan tangan saat beraktivitas, sehingga menimbulkan banyak trauma pada kuku tangan. Otot berasal dari istilah bahasa Latin yang artinya tikus kecil. Saat orang Romawi kuno memamerkan otot bisep, mereka malah ingat tikus. Kenapa nggak hamster aja sih? Otak kita menghabiskan lebih dari 1/4 total oksigen yang diterima tubuh. Mikroba yang hinggap di tubuh kita lebih banyak daripada jumlah seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Di mulut kita saja ada miliaran bakteri. Bahkan di pusar kita ada lebih dari 2.300 jenis. Kalau disatukan, semua organisme kecil ini akan seberat otak atau sekitar 1,5 kilogram. Kemungkinan besar jenis mikroba di kedua tangan kita berbeda-beda. Karena mikroorganisme ini memenuhi tubuh kita dari kepala sampai kaki. Jenisnya ini tergantung pada ketebalan, kelembapan, suhu, tekstur, dan zat kimia pada kulit. Sementara, kita memakai kedua tangan untuk menjalankan fungsi yang berbeda. Mikroba di dalam tubuh lebih banyak dari jumlah selnya loh. Tapi tenang aja, makhluk kecil ini membantu melancarkan sistem pencernaan, sistem imun, dan kinerja otak. Indra penciuman kita 10.000 kali lebih tajam dari pengecapnya. Cita rasa dihasilkan dari perpaduan persepsi bau dan rasa. Lidah kita memang bisa mengecap rasa, tapi hidung akan jauh lebih peka saat mendeteksi jenis makanan yang kita konsumsi. Indra penciuman juga bisa mengingatkan kita akan kenangan. Bau akan langsung membangkitkan kenangan dan bikin kita jadi baper. Jadi kangen sama cookies buatan nenek nih. Normalnya detak jantung orang dewasa sebanyak 75 kali setiap menit. Saat memutar lagu favorit atau mendengarkan musik, detak jantungmu juga akan menyesuaikan ritmenya. Mata kita menawan ya, dan penglihatan kita juga tajam. Sampai-sampai bisa loh melihat cahaya lilin dari jarak 2,7 km. Manusia rata-rata punya banyak lemak di dalam tubuhnya. Lemak ini bisa dipakai untuk membuat 7 batang sabun. Kuku dan rambut kita terdiri dari keratin. Zat ini juga ada pada cakar, kuku kuda, tanduk, wool, bulu, paruh, cangkang kura-kura, dan duri landak. Umur bulu mata kurang lebih selama 150 hari. Setelah itu, rontok dan diganti dengan bulu mata yang baru. Tulang hyoid di tenggorokan kita merupakan satu-satunya tulang yang nggak nempel ke tulang lain. Tulang ini juga nggak punya sendi. Dari 206 ruas tulang, 52-nya ada di telapak kaki, dan malahan 28-nya ada di jari kaki. Tulang terkecil di tubuh kita bernama sanggurdi, dan letaknya ada di telinga tengah. Panjangnya cuma 2,8 mm, tapi dikelilingi tulang kecil lain. Karena sangat kecil, semua tulang ini cuma seukuran uang logam. Meski begitu, peranannya sangat penting. Karena tanpa tulang ini, kita gak akan bisa mendengar. Rambut bisa mempertajam pendengaran kita. Bukan rambut yang tumbuh di kepala loh ya, tapi sel rambut halus di dalam rumah siput, yang jumlahnya sekitar 15.000 helai. Sel ini mengindra semua getaran yang masuk ke rumah siput, menangkapnya, lalu membawanya menuju saraf pendengaran. Dari bagian ini, getaran dan gerakan dikirimkan ke otak, agar kita bisa tahu bunyi yang didengar. Tubuh kita tersusun atas debu bintang.
sebagian unsurnya telah melewati sejumlah supernova. Bintang pertama cuma berupa gumpalan bergas yang saling tertarik. Lalu, terjadi proses pembakaran yang mengakibatkan reaksi nuklir di pusatnya. Ukuran bintang yang terbentuk beberapa saat setelah Big Bang 50 kali lebih besar dari matahari kita. Unsur di dalamnya terus terbentuk, dan bintang raksasa ini lebih cepat terbakar. Nah, sebagian besar unsur di tubuh kita terbentuk di dalam bintang. Miliaran tahun yang lalu, malahan sebelum Big Bang. Tapi kita ini berbeda, karena manusia punya dagu.